Saya termasuk ngetik ini loh, Mbak. Iya. Kami ajari typing writing dengan 10 jari tanpa melihat komputer, ngetik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES. Nah sekali nih pada kesempatan kali ini saya Tuti Wijayanti bisa hadir kembali dalam podcast UNES. Nah pada kesempatan kali ini seperti biasa ada bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Dan ternyata saya juga baru tahu tadi kalau bintang tamunya adalah orang yang sudah sangat saya kenal sekali. Dan tentunya juga sangat terkenal di seantero UNES tentunya ya. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Ahmad Nurhin SPD MSI. Halo Bapak, sehat Pak Nurhin? Alhamdulillah. Saya hello dulu mungkin Pak sama Sobat UNES ya, disampaikan nama dan lain sebagainya. Nomor sepatu juga ya? Boleh, silakan. Hai Sobat UNES semuanya, kabar baik kan? Iya. Perkenalkan, saya adalah Ahmad Nurhin SPD MSI dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan bahwa di Fakultas Ekonomi ada satu jurusan yang keren yang akan mencetak guru menjadi yang guru luar biasa di bidang ekonomi. Di sana ada administrasi perkantoran, koperasi dan juga akuntansi. Oke, Pak itu tadi dihafalkan. Iya, harus dihafalkan. Kalau saya nggak hafal, nanti dimarahi Pak Dekan. Oh gitu ya, bahaya ya Pak ya. Pantes kayaknya salah satu itu. Indikator bisa jadi ketua jurusan adalah hafal 3 jurusan itu, gitu. 3 prodi itu. Iya. Jadi salah satu syaratnya gitu ya untuk menjadi ketua jurusan. Wawancara pertama oleh Pak Dekan ya itu. Harus hafal itu ya. Bahwa kami punya 3, ada administrasi perkantoran, ada koperasi dan juga ada akuntansinya. Saya kalau pindah ke FE nih Pak, kira-kira menghafalkan itu saja cukup ya Pak ya, jadi kajur ya? Iya cukup. Ya tapi kan saya masih kajur. Oh gitu ya, banyak sekjur ya? Dulu. Iya. Oke, boleh deh. Sekjur kayaknya berat Pak, enggak deh. Oke deh. Baik, Bapak. Ini jadi begini nih. Kali ini kan katanya mau promosi nih terkait prodi jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, apa nih yang bisa Bapak tawarkan dari jurusan Anda ini, Pak? Oke, terima kasih. Panggilannya Mbak Tuti atau ada panggilan lain? Tuti aja, Pak. Tuti aja ya. Kayaknya cocok kalau ambil prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Begitu. Kenapa, iya. Pak? Kalau di Pendidikan Administrasi Perkantoran paling tidak ya, karena prodi kependidikan maka yang menjadi output utama adalah mencetak guru. Nah, tetapi karena di ekonomi, administrasi perkantoran contohnya kami membekali yang sangat istimewa karena berbasis era digital sekarang. Kami kembangkan banyak hal seperti ERC, kemudian Office, virtual office dan nanti seterusnya. Saya yang bagian apa nih Pak? Virtual office-nya kalau biasanya di front desk itu kan ada teman-teman yang ada di depan itu ya. Nanti kalau sudah lulus dari pendidikan administrasi perkantoran bisa jadi yang di depan itu akan digantikan dengan yang berbau maya. Jadi cukup dengan gambar seperti orang tapi bukan orang. Gitu ya. Kami membekali hal itu juga. Berarti saya jadi yang bukan orang gitu Pak. Iya. Tetapi kan itu untuk teknologi saja ya. Tetapi kita sebagai di pendidikan administrasi perkantoran ya guru yang bisa mengajari bahwa surat menyurat walaupun sepertinya sepele, tetapi harus dipersiapkan dengan sangat baik. Benar. Mengarsip, kita punya surat yang sangat banyak itu kalau tidak punya keahlian di bidang cara nata arsip itu akan sangat susah sekali. Sepakat Pak. Betul. Termasuk ngetik ini loh Pak. Iya. Kami ajari typing writing dengan 10 jari tanpa melihat komputer, ngetik sendiri. Karena sekarang pakainya teknologi audio. Iya benar. Bahkan menghitung saja juga cukup menyampaikan saja pakai suara. Mungkin masa depan malah pakai hati aja cukup. Oh gitu ya, telepati gitu ya. Iya. Itu di administrasi perkantoran sampai sejauh itu. Kalau yang lainnya Pak, yang ditawarkan apa nih dari jurusan yang lain? Oke, selain itu kami punya ada akuntansi dan juga ekonomi koperasi. Ini berarti prodinya ya? Iya, prodinya ada 3 tadi ya. Ada administrasi perkantoran, kemudian ada ekonomi koperasi dan juga pendidikan akuntansi. Kalau akuntansi ya perbedaannya dengan di prodi akuntansi ya karena kita mencetak guru ya berarti guru akuntansi yang sudah bisa mengikuti perkembangan zaman. Saat ini banyak sekali software akuntansi yang dikembangkan. Maka mahasiswa kami akan bisa mengoperasikan banyak software. Tidak hanya ada namanya Zahir Accounting. Ada Accurate Accounting juga. Baru dengar, yang kalau banyak-banyak yang dipakai itu adalah Mayop. Nah, harus lebih dari itu. Termasuk aplikasi pengelolaan keuangan yang sifatnya sederhana kita kenalkan dan kita belajar bersama untuk itu. Nah,
kalau melihat dari yang ditawarkan tadi itu Pak, kan ada banyak sekali gitu ya keunggulan-keunggulan dari jurusan ini. Betul. Nah dari mahasiswanya terlebih dahulu nih Pak, kira-kira prestasi selama ini apa saja Pak yang sudah diraih oleh mahasiswa dari jurusan pendidikan ekonomi ini? Oke, ya. Prestasi tadi kalau di internal bisa sampai ke mahasiswa prestasi tingkat universitas, seperti yang tadi saya contohkan Mbak Reni yang luar biasa sekali itu. Kalau di kompetisi luar ya termasuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan, juara pertama itu bukan hal yang luar biasa, tapi udah biasa bagi jurusan pendidikan ekonomi itu mahasiswanya rajin-rajin sekali. Rajin apa nih Pak? Ya rajin berolahraga, rajin nabung, ya berprestasi tadi untuk mengikuti kejuaraan. Ikut lomba gitu termasuk sekarang yang di era lagi COVID gini juga masih banyak mengikuti kompetisi-kompetisi yang sifatnya online itu. Iya, kan ini tidak apalagi mau online kalah sama jurusan yang lain. Iya benar ya. Kalau online seperti ini tingkatnya ada yang sampai internasional juga tidak Pak? Iya, untuk sementara ini masih mengikuti yang nasional ya. Kalau yang internasional biasanya kita bekerja sama dengan kampus UPSI ya di Malaysia, itu sering kita ke sana untuk mengadakan banyak kegiatan. Oke. Nah, kalau selama ini alumninya Pak rata-rata tuh bekerja di mana atau prestasinya atau bahkan mungkin sekarang sudah ada yang jadi pejabat di mana gitu mungkin. Iya, oke. Untuk alumni ya kalau yang barusan lulus beberapa tahun terakhir rata-rata motivasi untuk kuliah lagi itu sangat tinggi termasuk ke luar negeri. Di beasiswakan di beasiswa LPDP, ya rata-rata adalah LPDP baik yang di dalam negeri maupun luar negeri, dan yang di dalam negeri adalah kampus-kampus besar seperti di UGM, Brawijaya ya, dan juga kampus-kampus yang lain. Beasiswa ya rata-rata ya. Bukan difasilitasi dari jurusan tidak? Biasanya sendiri di supporting informasi, kemudian kita undang alumni yang sudah sukses untuk memberi motivasi, termasuk dosen-dosen muda kami itu kan motivasinya untuk berprestasi sangat tinggi ya, sharing untuk ke mahasiswa. Oke, ya kalau yang generasi yang sudah lama itu ya sudah jadi pejabat. Generasi termasuk lama. Pak WR2 kita kan itu alumni pendidikan administrasi Pak WR2 ya. Iya, itu sekarang menjadi ketua ASPAPI Jawa Tengah. Itu Asosiasi Praktisi Administrasi Perkantoran. Baru artinya tahu kan saya. alumni pendidikan ekonomi luar biasa. Iya ya, apalagi dicontoh nih ya. HWR2. Nah, betul. Keren ya. Saya juga alumni pendidikan akuntansi. Alumni juga. Iya. Ngomongin usianya sudah berapa tahun ini Pak? Kok sudah ada yang jadi WR2, ada yang sudah jadi kajur gitu ya, dosen dan lain sebagainya. Lebih tua dari umur saya. Oh, iya. Saya ini kira-kira ya 20 tahun ya. Oh iya. Saya kira masih 17 tahun, pendidikan Pak. ekonomi ya ada sejak dulu UNES sebelum jenama UNES ya ikut Semarang ya? Itu. Iya, dan cikal bakalnya Fakultas Ekonomi adalah dari jurusan Pendidikan Ekonomi tahun 2006 yang 2006. memisahkan diri dari fakultasnya Mbak Tuti. Visi ya. Iya. Gitu ya. Karena ingin lebih berprestasi lagi, Iya, biar bisa berkembang lebih baik gitu ya. Dan terbukti nih sekarang FE selalu prestasinya luar biasa sekali ya Pak ya. Fakultas Ekonomi sekarang kalau di tingkat mahasiswa levelnya sudah internasional gitu ya. Tertinggi 5 besar selalu. 5 besar selalu ya. Keren. Saya salah satu orang yang mengidolakan dari Fakultas Ekonomi nih Pak. Jadi idola dosennya apa siapanya? Banyak. Yang pertama dosen-dosennya tentunya ada Pak Nurhin gitu ya. Saya kalau lihat itu dosen-dosen FE itu selalu tertata, rapi, ganteng, cantik dan lain sebagainya. Kayaknya sih seperti itu ya Pak. Pak Nurhin mungkin termasuk. Iya, apalagi kalau yang dari prodi pendidikan ekonomi itu harus tertata rapi, rambut ada panjang dikit harus ditata sedemikian rupa. Iya, jangan sampai seperti apa Pak? Generasi punk nggak boleh. Nanti kalau mau jadi punk ya jangan dulu ya. Gitu ya. Akhirnya ditata mulai dari atas sampai bawah ya, kita harus beretika, ya harus rapi. Ada ketentuannya berarti ya. Apalagi karena kita akan mencetak menjadi guru itu alumni kita. Iya benar-benar Pak. Kalau selama ini SDM-nya nih Pak yang ada di jurusan dari pendidikan ekonomi ini, apakah hampir sekian persen lulusan luar negeri atau sekian persennya profesor atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Pak? Di jurusan pendidikan ekonomi dosennya ada sekitar 50 orang. Ini karena pendidikan ekonomi adalah jurusan terbesar di Fakultas Ekonomi ya, baik dari dosen dan mahasiswanya. Iya. Setiap tahun kita menerima kurang lebih 300-an sehingga dosennya kan harus banyak, dan kalau yang muda-muda ya banyak yang lulusan dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Kalau yang dari luar negeri ada beberapa ya, dari India ada, yang sekarang menyelesaikan di Australia juga ada juga Pak Sandi Arif ya, itu dari masih menyelesaikan. Dulu S2-nya ada juga yang dari Filipina ya, dosen kami.
Keren, Kami keren, memiliki 2 profesor, keren. kemudian doktornya kurang lebih hampir 30%. Mm-mm. Yang lainnya adalah dosen-dosen muda yang sangat atraktif, kreatif dan Dan sangat prestatif iya. sekali gitu. Ya, artinya masa depan pendidikan ekonomi itu akan sangat cerah sekali Gitu melihat ya. potensi Jadi yang ayo ada di dosen bergabung muda. ke Iya. jurusan ini gitu ya Pak Betul. ya. Iya. Kalau saya daftar kayaknya udah ketuaan ya Pak ya. Jadi Ya nggak usah ya. kalau jadi sekjur tadi nggak apa-apa Oh deh. gitu ya. Daftarnya jadi sekjennya Iya. aja ya Pak ya. Hmm. Baik, jadi ternyata tadi juga alumni banyak yang keluar negeri ya Pak Iya, ya. betul. Kalau yang bekerja nih Pak, rata-rata kerjanya di mana? Iya. Selain tadi yang jadi pejabat gitu ya Pak Yang ya. pertama tentu karena alumni kita adalah alumni kependidikan adalah guru. Banyak yang diterima menjadi PNS, baik yang di Jawa Tengah maupun di sekitar, termasuk di daerah daerah masing-masing tentu kan banyak yang kembali ya. Iya. Kemudian ada juga yang jadi dosen, Mm-mm. itu dosen PNS di UM kemarin juga ada dari pendidikan akuntansi, kemudian di Pekalongan itu pendidikan ekonomi koperasi, kemudian yang barusan lulusan dari Thailand ya, Iya. dari Kasetsat University itu diterima di dosen di daerah Brebes itu juga ada. Banyak sekali ya Pak ya. Iya, bertebaran kalau yang di lainnya mana-mana banyak gitu. juga yang berwirausaha, banyak yang sukses ya. Oh gitu ya. Iya, Jadi apa Pak, wirausahanya apa saja yang mungkin? mengembangkan banyak ya, ada yang produk pertanian, ada juga yang produk makanan yang biasa kita makan seperti bakso, Gitu mie ya. ayam kayak gitu juga banyak. Pernah dapat gratisan juga nggak Pak itu Pak? Sering. Sering. Ya. Ya, besok kalau dapat gratisan Iya. ajak-ajak boleh Pak. Ini ngomong-ngomong kalau kewirausahaan ini jadi tema sentral di pendidikan ekonomi Oh, koperasi begitu? khususnya. Iya. Oh iya, jadi Karena di situ sana juga dikenal- mengembangkan iya, di kewirausahaan gitu kurikulumnya ya? adalah memang mengembangkan secara khusus untuk kewirausahaan ini. Baik oke. yang digital bisnis maupun yang tentunya yang Yang manual yang gitu ya. manual atau yang lainnya. Jadi memang Keren, di keren. pendidikan ekonomi dibekali secara khusus ya agar bisa mengikuti Jiwa perkembangan zaman. entrepreneurship-nya Iya, termasuk juga entrepreneurship-nya. dikembangkan gitu ya, Karena Pak ya. guru ke depan juga harus Saingannya juga kan banyak juga ya Betul, Pak ya. iya, Dan harus juga harus kreatif. punya talenta di bidang yang lain Iya, juga gitu ya Pak. betul. Benar. Kalau selama ini nih Pak, fasilitas yang ditawarkan dari jurusan ini apa Pak? Ya, tadi karena kami punya keinginan untuk mencetak yang pertama adalah punya jiwa wirausaha, dua ke IT-annya juga tidak kalah jauh sama yang lain, maka kami memiliki banyak laboratorium. Ada Seperti kalau tadi di laboratorium administrasi perkantoran, mulai dari teknologi, kearsipan, sampai ke bagaimana ngajar yang baik, kami memiliki hal itu. Ditunjang beberapa yang seperti pusat Karir. teks ya, perpajakan, Oh, kemudian ada dari Bank Indonesia, kemudian di untuk apa kan, menunjang tadi kompetensi utama di Kerjasama ya, itu. pendidikan ekonomi, ada labnya Oh ada labnya. Iya. Ya. Keren. Bank Baik, Indonesia. yang terakhir nih Pak, yang Iya. terakhir pesan-kesan nih untuk Sobat UNES. Nah, yang mau gabung ataupun yang sudah gabung terkait dengan pendidikan ekonomi ini seperti apa? Silakan bisa disampaikan. Oke, sobat UNES semuanya ya, jangan ragu untuk memilih pendidikan ekonomi UNES karena kami akan mencetak guru yang berjiwa wirausaha, yang punya kemampuan IT yang luar biasa, termasuk keinginan untuk lebih baik ke depannya. Karena kami memandang prinsip bahwa setiap kita adalah cerdas, maka kita harus memfasilitasinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurhin sudah berkenan hadir di podcast Iya, UNES. sama-sama. Ini tapi Kapan-kapan kok kita lanjutkan. Kenapa Pak? Ini pengen apa lagi Pak? nih. Oh, pengen Masa lagi. baru panas loh ini. Baru panas ya Iya. Pak. Oke, besok deh Pak ya. Kapan-kapan Iya, kita ada jadwalkan episode lagi yang kedua ya. Oh, bisa Iya, ada. kalau sekarang pakai series. merah, besok pakai biru. Oh gitu iya, ya. boleh. Baik, terima Iya. kasih banyak Pak Nurhin dan terima kasih Iya, banyak sama-sama. untuk Sobat UNES. Semuanya. Jangan lupa untuk tetap stay di channel kita. Jangan lupa subscribe, komen, like dan lain sebagainya. Sebarkan ke teman-teman kalau bisa ya. Iya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.